Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku dan selanjutnya. 2, 3. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tadi kedua. Aku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Baca ketiga. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu dan Saudaraku, pada saatnya kita akan berdoa sapa. Yang pertama kita berdoa untuk program iman, suatu jiwa muda-mudi. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua bersama-sama, diambil dari Galatia, ya. Kalau saudara ada Alkitab, kita membuka sama-sama Galatia pasal 4 ya. Pasal 2 maksud saya. Galatia pasal 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16 demikian bunyinya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian besar orang atau sebagian besar agama di dunia pasti mereka protes ayat ini. Mereka marah dengan ayat ini. Mengapa mereka marah dengan ayat ini? Karena sebagian besar orang dan juga semua agama lain di luar Kristen, mereka percaya bahwa orang bisa selamat, orang bisa masuk surga karena perbuatan baik. Itu kepercayaan yang umum, bahwa orang bisa ke surga karena perbuatan baik. Itu ada sesuatu hal yang biasa kita dengar. Kalau ada orang meninggal, selalu ucapannya adalah semoga amal ibadahnya diterima, semoga pahala-pahalanya akan diterima di sisi Tuhan. Jadi banyak orang percaya, banyak orang mengajarkan bahwa untuk masuk ke surga harus berbuat kebaikan. Makanya orang berlomba-lomba untuk ngumpulin pahala. Ya, pahala supaya itu bisa digunakan sebagai tiket untuk masuk ke surga. Tetapi sebetulnya ini adalah sesuatu yang tidak mungkin.
Saya garis bawahi ya, ini sesuatu yang tidak mungkin. Bahwa manusia dengan perbuatan baiknya bisa mencapai Allah. Itu tidak mungkin sebenarnya. Itu mimpi, itu halu. Dan mereka sendiri yang mempercayai bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan mereka, mereka masih ragu-ragu. Mereka masih mudah-mudahan, masih insya Allah kalau itu bisa diterima. Dan Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Seseorang tidak bisa dengan perbuatan baiknya mencapai Allah. Seseorang dengan amal ibadahnya bisa masuk surga atau selamat. Nah, saya bertanya kepada kita semua. Andai kata ya, ini umpama saja. Kalau memang benar perbuatan baik manusia bisa ke surga, pertanyaannya, bisakah manusia berbuat baik? Nah, dapatkah manusia berbuat baik? Manusia mampu nggak berbuat baik? Memang, kalau di dalam pandangan manusia, ya, oh bisa dong, ya kan? Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Nyatanya kita bisa melihat orang miskin, orang yang kesusahan, orang yang menderita ditolong tanpa pamrih. Ada itu, banyak kejadian. Tentu bisa dong bahwa manusia berbuat baik. Dan kita sudah lihat sendiri, ada kecelakaan dan orang itu jatuh dan butuh pertolongan. Banyak orang mau menolong. Itu perbuatan baik. Bahkan saya perhatikan di jalan-jalan, tukang beca, orang-orang susah, datang sekelompok orang atau 2 orang membawa nasi bungkus, memberi makan. Itu perbuatan baik, itu jelas nampak. Manusia bisa berbuat baik. Nah, saya tidak menentang itu. Bahkan suatu hari orang dompetnya jatuh. Di dalam dompet itu berisi banyak uang. Dan orang yang menemukannya itu, wah, ini rezeki besar. Tetapi orang ini sadar, ini bukan miliknya. Di situ ada alamat pemiliknya. Dan dia mau mengembalikannya tanpa pamrih. Sebenarnya bisa saja dia membawanya, mengambilnya, tapi dia mengembalikannya. Pertanyaan saya, baik itu? Baik ya. Kita akan heran bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Kalau demikian, kalau memang perbuatan baik bisa membuat orang masuk ke surga, berarti orang bisa ke surga dengan perbuatan baik. Karena nyatanya manusia bisa berbuat baik. Tapi tunggu dulu ya. Itu kan menurut kita ya. Menurut spesies manusia, menurut Anda dan saudara, bahwa manusia bisa berbuat baik. Tapi tidak demikian dalam pandangan Tuhan. Karena dalam pandangan Tuhan dan pandangan manusia berbeda. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Dalam pandangan manusia, ya, ada orang baik di dunia ini. Dalam pandangan manusia, ya, manusia bisa berbuat baik. Tapi dalam pandangan Tuhan, tidak ada yang bisa berbuat baik. Mengapa? Dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dikatakan di sana, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tuhan melihat bahwa manusia tidak ada yang baik. Bahkan di dalam Roma
Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu di pandangan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, mengapa ada perbedaan cara Tuhan melihat dengan cara manusia melihat? Pasti kita jelas melihat bahwa ada orang baik di dunia ini. Tapi Tuhan berkata, tidak ada orang baik di dunia ini. Oh, bingung ya saya. Saya lagi ya. Alkitab mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya tidak ada seorang pun yang baik. Manusia tidak bisa berbuat baik. Itu di mata Tuhan. Di mata manusia, siapa bilang ada orang baik? Manusia bisa berbuat baik. Di pandangan Tuhan, Mazmur 58 ayat 4 dikatakan, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Allah berkata, sejak lahir, sejak dalam kandungan, manusia sudah sesat. Manusia sudah menyimpang. Kejadian 8 ayat 21b dikatakan, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aduh. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang membedakan antara pandangan manusia dan pandangan Tuhan. Nah, sekarang mari kita meneruskan ya. Mengapa Tuhan memandang itu bukan kebaikan? Padahal di mata kita jelas-jelas itu kebaikan. Amin saudara? Betul, kebaikan itu. Pernah saudara menerima kebaikan dari orang? Sering. Dan itu jelas. Kita bilang, aduh kok kamu baik sekali. Wah, dia sungguh baik kepada saya. Kok bisa Tuhan berkata itu bukan kebaikan? Nah, jadi bagaimana ya kita menyelaraskan antara pandangan manusia dan pandangan Tuhan? Oke, Allah yang menciptakan dunia ini, Tuhan yang menciptakan saudara, dan Tuhan yang menentukan siapa yang bisa masuk surga dan siapa yang tidak. Karena itu sepenuhnya kedaulatan Dia. Dia yang bisa menilai perbuatan baik seperti apa yang bisa membuat orang ke surga. Dan Tuhan mengatakan tidak ada perbuatan baik apapun yang bisa membawa seseorang ke surga. Ini ada dua alasan. Kenapa perbuatan baik yang disebut baik ya oleh manusia bukanlah kebaikan di mata Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31, mari buka. 1 Korintus 10 ayat 31. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 31. Sudah menemukannya? Oke, ini sering kita membacanya ya. 1 Korintus 10 ayat 31, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara makan, saudara minum, atau saudara melakukan apa saja, membantu orang, berbuat kebajikan, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, di mata Tuhan, suatu perbuatan bisa disebut baik, maka harus memenuhi syarat ini. Bahwa perbuatan baik itu harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau
Saudara, bagaimana mungkin ya manusia mengakui dia ciptaan Tuhan? Siapa di sini yang bukan ciptaan Tuhan ada? Nggak ada ya. Kita semua mengakui ciptaan Tuhan. Dan karena dia yang menciptakannya, maka makhluk ciptaan itu melakukannya untuk si pencipta. Harus untuk tujuan si pencipta. Jadi saudara, kalau saya membuat suatu produk, maka produk itu saya buat untuk saya, untuk kepentingan saya. Jadi Tuhan berkata, kamu makan atau kamu minum atau melakukan suatu perbuatan yang baik, atau melakukan apa saja, lakukan itu untuk kemuliaanku. Sebenarnya, kalau ditanya, apa sih tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Sekarang handphone ini dibuat oleh perusahaan, diciptakan untuk tujuan si pembuatnya, bukan? Handphone ini nggak punya tujuan. Dia dibuat untuk tujuan si pembuatnya. Saudara diciptakan, saudara tidak punya tujuan. Saudara diciptakan untuk tujuan Allah yang menciptakan saudara. Untuk maksud dia, untuk keinginan dia, untuk rencana dia. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu, apapun, kalau tidak ada hubungan dengan kehendaknya, rencananya, maka itu bukan kebaikan di mata dia. Karena saudara diciptakan untuk kepentingan dia, untuk kemuliaan dia. Bagi dialah kemuliaan. Segala satu diciptakan oleh dia, untuk dia dan oleh dia. Dan bagi dia kemuliaannya. Jadi perbuatan baik apapun, kalau bukan untuk kemuliaan Tuhan, maka itu bukan perbuatan baik di mata Tuhan. Di mata manusia bisa dikatakan baik, tapi yang menilai adalah Tuhan, bukan? Manusia bisa berbuat kebaikan karena untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan Tuhan. Oh, banyak orang berbuat baik, saudara, ya. Tapi mengapa dia melakukan itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah kebaikan dilakukan untuk kepentingan Tuhan. Jadi saya paham sekarang, perbuatan baik manusia tidak ada yang baik di mata Tuhan. Hanya orang yang sudah diselamatkan, hanya orang yang sudah ditebuslah yang bisa melakukan kebaikan. Nanti saudara akan lihat itu ya. Orang-orang di luar Kristus, orang-orang yang masih jauh dari Kristus, tanpa Kristus, tidak bisa berbuat baik. Jadi, perbuatan baik saudara tidak menyelamatkan saudara. Saudara bisa memberi Indomie kepada seseorang. Itu baik ya. Bisa beli 1 bungkus. Dan orang itu makan Indomie sampai kenyang. Dan orang itu mati, dia ke neraka. Saudara bisa saja melakukan banyak perbuatan baik. Saudara juga mati akan ke neraka. Karena bukan perbuatan baik itu yang menyelamatkan saudara. Itu jelas tadi dalam Galatia 2 ayat 16 ya. Kita kembali ya. Dalam Galatia 2 ayat 16 itu jelas disampaikan ya kepada kita bahwa tidak ada dikatakan sini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jelas itu. Ya. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Manusia tidak bisa berbuat baik. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Mengapa? Karena perbuatan baik itu harus memenuhi syaratnya. Syaratnya adalah dilakukan untuk kemuliaan Allah. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang di luar Kristus. Syarat yang kedua untuk perbuatan baik adalah perbuatan baik itu harus dilakukan karena mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya kita selalu memandang salib ya.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. 1 Korintus Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengapa saya menuruti perintah Tuhan? Karena saya mengasihi Tuhan. Pendeta jangan berkhotbah bilang, hei kasih persepuluhan, nanti nggak diberkati. Jangan ancam orang itu ya. Kamu harus aja ke gereja, nanti kamu dihajar Tuhan. Jangan orang ke gereja karena mau takut dihajar Tuhan ya. Jangan kita berkata, kamu jangan durhaka, nanti kamu kayak maling kundang. Jadi dia takut ya. Itu bukan kebaikan yang diminta oleh Tuhan ya. Ada lagi orang, kamu harus beramal ibadah supaya dosa-dosamu bisa lunas. Jangan dia melakukan itu. Itu tidak laku di mata Tuhan. Justru Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya berbuat kebaikan, saya melakukan ini karena saya cinta kepada Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan. Tadi saya melakukan ini karena untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang saya lakukan ini karena saya mengasihi Tuhan. Saya selalu ingatkan kepada pendeta ya, pengkhotbah, jangan ancam jemaat. Kalau you tidak lakukan ini, you akan begini. Kalau kamu tidak berbuat ini, kamu akan begini. Gak usah. Ajar dia supaya mengasihi Tuhan. Karena kalau dia mengasihi Tuhan, dia akan melakukan perintah Tuhan. Amin. Dan kalau dia melakukan perintah Tuhan karena mengasihi Tuhan, maka perintah itu tidak jadi beban bagi dia. Ya, saya pernah pacaran ya. Nah, saya jatuh cinta dengan mantan istri saya di depan ini. Setiap saya sebenarnya sudah jatuh cinta sejak di SMA. Jadi setiap dia mau pulang sekolah, saya sudah nunggu di pinggir jalan. Ngapain saya mau nunggu lama-lama di situ? Terus apakah itu berat bagi saya? Saya nggak berat, saya senang melakukannya. Karena saya mengasihi, betul? Karena saya mencintainya. Waktu saya anak-anak, bapak ibu saya nyuruh saya nimba air. Rasanya beban berat ya, nimba air. Bahkan ketika saya disuruh angkat piring saudara dari meja ke dapur waktu saya anak-anak, itu rasanya berat diperintahkan itu ya. Dan bapak saya ngancam, kalau kamu nggak ngasih, tak hajar kamu. Piring cuma berapa onnya, rasanya seperti berkilo-kilo beratnya. Mengapa? Karena kita melakukannya di bawah tekanan, bukan? Tetapi ketika saya sadar, saya mengasihi orang tua saya, maka jangankan angkat piring saudara ya, pekerjaan seberat apapun akan menjadi ringan karena kasih kita kepada Tuhan. Saya mengunjungi seorang pelayan Tuhan, dan setiap saya ketemu ngeluh terus ya dalam pelayanan, ngeluh terus sampai anaknya bilang, kasihan bapak saya jadi pendeta. Kasihan bapak saya jadi pendeta. Karena apa? Beban melayani Tuhan. Kenapa jadi beban? Itu membuktikan kurangnya kasih. Kalau tidak ada kasih di dalam hati seseorang ya, maka pekerjaan itu akan jadi berat. Dia akan hidup di bawah tekanan. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi manusia tidak bisa berbuat baik di mata Tuhan, karena syaratnya harus untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, karena cinta kepada Tuhan, ya. Jadi ingatlah dua hal di atas ya. Tidak mungkin
bisa dilakukan oleh orang yang ada di luar Kristus. Tadi saya sudah mengutip Roma 3 ayat 10, dikatakan tidak ada manusia yang benar. Maksudnya manusia di luar Kristus ya. Tidak ada yang berakal budi. Tidak ada yang mencari Allah. Tidak ada yang takut akan Allah. Manusia bisa saja berbuat baik, berjuang bagi agamanya, ingin masuk surga dan sebagainya. Tetapi mengasihi Allah dan hidup untuk kemuliaan Allah adalah dua hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia di luar Kristus. Jadi kalau dua hal ini tidak bisa dipenuhi, maka bisa dikatakan bahwa perbuatan baik itu dilakukan tanpa mempedulikan Allah. Bisakah disebut baik? Dan andai kata manusia bisa berbuat baik, bagaimana dengan dosa-dosanya yang telah ia lakukan? Upah dosa ialah maut. Hukuman kekal itu bagi dosa-dosa. Firman Tuhan mengatakan, kamu tahu, saudara sudah tahu, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara, Allah punya rencana keselamatan bagi kita semua. Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka memperoleh hidup yang kekal. Jadi Allah punya rencana sendiri untuk keselamatan kita, bukan dengan usaha manusia, tetapi pekerjaan Allah. Jadi faktanya kalau manusia bisa berbuat baik dan selamat, maka sia-sia rencana Allah. Buat apa Yesus datang ke Bethlehem? Buat apa Yesus mati di kayu salib? Buat apa dia dikuburkan dan bangkit? Kalau manusia bisa ke surga dengan perbuatan baiknya. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya bisa selamat karena berbuat baik, maka rencana keselamatan Allah itu tidak berguna. Tidak ada gunanya. Kalau manusia bisa mencapai Allah. Tetapi Allah punya rencana karena dia tahu manusia tidak bisa menyelamatkan diri. Manusia sudah divonis ya, upah dosa ialah maut. Artinya mati, terpisah dengan Allah selama-lamanya di neraka. Itulah vonisnya. Itu tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Umpama Pak Budi ya, bawa sepeda motor, melanggar lalu lintas, kena tilang, dan Pak Budi nanti harus ikut pengadilan. Nah, sebelum proses pengadilan, Pak Budi berpikir, wah, saya harus buat kebaikan. Dia datang ke rumah tetangga, dia membantu tetangga supaya ada kebaikan. Dia datangi temannya, dia lakukan sesuatu yang baik supaya ada kebaikan. Dia datang ke tetangga teman yang lain lagi, buat satu ada kebaikan. Nah, sekarang tiba waktunya dia menghadapi sidang. Dan hakim berkata, Anda sadar Anda melanggar? Ya. Tapi Pak Hakim, saya melanggar, saya berdosa, saya bersalah maksudnya ya. Tapi saya sudah melakukan 3 kebaikan. Ini ada saksinya yang sudah menerima kebaikan dari saya. Pertanyaan saya, apakah pengadilan itu akan membatalkan hukuman demi itu? Tidak. Hukuman tetap dijalankan walaupun ada kebaikan dari si pelakunya. Karena sudah divonis. Lihat, orang-orang yang sudah divonis dieksekusi mati ya, dia masih dikasih waktu untuk bertobat. Dan sebelum dia dihukum mati, wah, dia mau bertobat. Dia melakukan kebaikan. Tapi itu tidak membatalkan hukum. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tahu akan hal ini. Bahwa manusia tidak bisa selamat karena perbuatan baiknya. Tetapi dia mau menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Bagaimana caranya? Allah tidak bisa memasukkan manusia ke sorga begitu saja. Sudahlah,
biar masuk surga semua. Nggak bisa. Karena apa? Karena itu melawan keadilannya. Karena Allah itu maha kudus, maha suci dan adil. Memang ada kepercayaan yang namanya universalism. Ya, universalism percaya bahwa tidak mungkin manusia dilempar ke neraka karena Allah penyayang. Allah maha pengasih dan penyayang. Jadi nggak mungkin dilempar ke neraka. Tapi saudara, mereka lupa Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang adil. Dia tidak bisa bersatu dengan manusia berdosa. Dalam keadilannya dia tidak bisa tidak menghukum manusia yang berdosa. Jadi bagaimana? Dia harus menjatuhkan hukuman. Tetapi Allah ingin manusia terhindar dari hukuman. Allah tahu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Jadi harus ada seorang pengganti untuk menerima hukuman Allah tersebut. Siapa? Manusia biasa tidak mungkin, karena manusia semua sudah berdosa. Sehingga manusia tidak bisa memikul dosa orang lain. Malaikat tidak bisa, karena Allah menjadi tidak adil, karena yang berdosa itu manusia. Inilah yang Allah lakukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Allah menjadi manusia. Ingat saudara, sebagai Allah dia tidak bisa dibunuh, bukan? Sebagai Allah dia tidak bisa dibunuh. Makanya Allah menjadi manusia supaya dia bisa disalibkan, memberikan Yesus Kristus sebagai pengganti kita. Dan itu bisa terlihat di banyak teks ya, di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 6, 2 Korintus 5 ayat 15 ya. Kristus mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi mereka. Jadi fakta bahwa Yesus tidak berdosa, fakta Yesus menjadi manusia supaya Dia bisa disalibkan dan menebus dosa kita. Saudara, pengumuman bahwa Yesus Allah akan mengirim juru selamat itu sudah disampaikan sejak di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah mengumumkan bahwa akan datang Mesias, akan datang juru selamat. Dengan cara apa? Dia memberikan suatu gambaran tentang apa? Domba yang dikorbankan. Ingat, ketika manusia berdosa, manusia menyembunyikan dirinya telanjang dengan pakaian apa? Dari pohon ya. Dan Allah menggantinya dengan pakaian binatang. Itu artinya ada binatang yang dikorbankan. Dan seterusnya dalam perjanjian lama itu mengenai kisah tentang rencana keselamatan yang Allah sediakan nanti. Mereka diberikan sebuah contoh, yaitu korban binatang domba. Sampai pada akhirnya Yesus Kristus datang. Dan Dia sebagai anak domba Allah yang dikorbankan. Itulah sebabnya kenapa Dia harus mati di kayu salib. Yesus tidak mati dengan cara lain. Dia harus mati di sana, dikuburkan dan bangkit. Dia mati untuk segala dosa kita. Jadi saudara, Efesus pasal 2 kita buka sebentar ya. Efesus pasal 2. Enggak, bentar lagi kita akan selesai ya. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan adalah anugerah Allah, pemberian Allah yang kita terima dengan iman. Jadi ini bukan usaha kita. Dikatakan apa? Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Kalau saya tanya kepada seseorang ya, kalau kamu mati, kamu pasti ke surga? Belum tentu Pak. Tapi saya yakin saya bisa ke surga. Kenapa Anda yakin bisa ke surga? Karena saya dari kecil udah ke sekolah minggu Pak. Saya kasih persepuluhan, saya rajin ke gereja.
Pertanyaan saya, dia ke surga nggak dengan ceritanya? Tidak. Karena ke surga itu bukan usaha manusia, itu pekerjaan Allah. Itu bukan pekerjaan kita. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tidak ada seorang pun dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Jadi jelas di sini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan ayat 10 baru dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Orang-orang Kristen berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tapi orang Kristen berbuat baik karena sudah diselamatkan. Allah yang sudah menyelamatkan kita, baru kita mampu berbuat kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu rencana Allah bagi kita. Bagaimana dengan kita? Kita kembali ke Galatia sebagai penutup kita ya. Pernyataan yang sangat penting bagi kita. Saya anggap ini penting. Karena kita tanpa sadar, kita sudah dibombardir ya. Dibombardir tau? Saudara sudah dicekoki oleh paham, pengajaran di sekitar kita, di kampung kita, di mana-mana. Dan itu sudah jutaan kali kita mendengar. Supaya orang harus beramal ibadah, orang harus berbuat ini supaya diterima di sisi Allah. Tapi Allah memberitahu kita. Dikatakan kembali lagi ke Galatia 2 ayat 16, kamu tahu. Orang Galatia perlu tahu. Jemaat di sini perlu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan apa? Hukum Taurat. Tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Iman dalam Kristus Yesus. Perbuatan baik, gereja tidak dapat menyelamatkan saudara. Agama tidak dapat menyelamatkan saudara. Hanya Kristus yang dapat menyelamatkan saudara. Ada contoh ya, Tuhan, bukankah saya berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu. Dan Tuhan berkata, pada waktu itulah aku berterus terang kepadamu, nyalah daripada aku, hai kamu pembuat kejahatan. Saudara, keselamatan adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia artinya pemberian cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerimanya. Allah punya rencana keselamatan. Dan rencana keselamatannya sudah dinyatakan melalui berita Injil. Dengarkan berita Injil. Oleh Injil itulah kamu diselamatkan. Waktu kita dibaptis, sebenarnya kita sedang berkhotbah di hadapan orang tentang Injil. Bahwa dia sudah mati bersama Kristus. Dikuburkan dan itulah sebabnya cara baptisan yang benar adalah dengan cara diselamkan. Selain arti kata baptiso, juga itu menggambarkan Injil. Mengubah cara baptisan sama saja merusak Injil. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apakah saudara sudah diselamatkan? Baptisan tidak menyelamatkan ya. Baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan adalah untuk orang-orang yang sudah diselamatkan. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Apakah saudara mau hidup untuk kemuliaan Tuhan? Kalau saudara sudah diselamatkan Tuhan, sudah ditebus oleh darahnya, sudah menjadi miliknya, saudara hidup untuk Dia, untuk kemuliaan Dia. Saya tutup dengan ini ya. Saya punya seekor anjing yang saya rawat dari kecil. Istri saya memberi nama Porsi. Dari kecil dia dipanggil Porsi dan dia tahu nama dia. Karena ketika disebut namanya, dia pasti nengok dan menghampiri. Porsi ini
sudah dari kecil dirawat, dia milik kepunyaan kami. Dan karena dia milik kepunyaan kami, dia melayani, dia berusaha untuk kepentingan kami. Karena dia milik kepunyaan kami, bukan kepentingan orang lain. Dan itu jelas sekali. Porsi itu, anjing itu tidak mendengarkan orang lain, dia hanya mendengarkan kami. Orang lain dia gonggong, kami tidak digonggong, betul? Orang lain bisa saya digigit, tapi kami tidak digigit. Dia tahu siapa kami. Bahkan ketika kami masih ada di jarak yang berkilometer, dia sudah merasakan kehadiran kami. Dia tidak harus melihat wajah kami untuk mengetahui kehadiran kami. Dia sudah tahu. Bukankah seperti itu umat kepunyaan Allah ya? Ciri-ciri seseorang milik Allah adalah dia tahu siapa milik kepunyaannya. Dia merasakan kehadiran Allah. Allah tahu siapa milik kepunyaannya. Dia akan melayani, akan melakukan sesuatu untuk kemuliaan Allah. Dan lebih penting lagi, dia akan mengasihi Allah. Dan karena kasihnya kepada Allah, dia akan melakukan apapun untuk Allah tanpa beban. Tanpa beban. Ada di sini yang datang ke gereja merasa jadi beban. Ada di sini yang saudara disuruh membaca Alkitab, doa syafaat itu jadi beban. Ada di sini mau beri persepuluhan harus jadi beban. Ya, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal ini. Saya berharap kasih Tuhan yang hadir di sini sudah benar-benar diselamatkan, sudah benar-benar menjadi milik kepunyaan Allah dan dipersiapkan Allah untuk melakukan kebaikan bagi kemuliaannya, mengasihi Allah. Dan saudara bersukacita dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami syukur untuk karya Allah di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah kalau ada yang hadir di pagi hari ini yang belum sungguh-sungguh diselamatkan. Kiranya Tuhan berkarya di hati mereka dan menerima kasih karunia Allah, rencana Allah untuk keselamatan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Bapak Agus ya. Terima kasih teman-teman yang sampaikan. Kita akan memberikan berkat bagi kita semuanya. Kita akan lanjutkan kali ini. Kita akan sambut dengan pujian 156. Tuhan menuntun hidupku betapa kami tekan selanjutnya. 156 Tuhan menuntun hidupku. 2, 3. Tuhan menuntun hidupku betapa sukacitaku kemana saja jalanku. Tuhan menuntun
bila persembahan akan berguna bagi kerajaan Tuhan di dunia ini, tangan-tangan yang menyimpang, baik yang memberi, Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita akan mendasari persembahan kita di dalam Maleakhi 3 Maleakhi 3 ayat 10 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke sangat besar anugerahnya. Nanti Mas Thomas bisa mengikarkan kata persembahan. Sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah Tuhan alami sesaat aku kalah selama laku ini pendek kedua oleh anugerah hilanglah segala takutku betapa indah anugerah Terima kasih. Kita akan mengakhiri pada kita hari ini, dan biarlah Tuhan akan memberkati kita. Tuhan kehidupan ini akan melakukan aktivitas selanjutnya. Dan kami minta Pak Wahono berdoa untuk penutup berkat persembahan dan menutup ibadah pagi hari ini. Silakan. Bapa kami di surga, segala namamu dilakukanmu. Karena kami semua yang di sini yang telah memberikan persembahan, kiranya Engkau mengambilkan kehidupannya akan melakukan. Dan lagi kami akan pulang dan sama lain. Baik saya pada mencintai kami di dalam kebenaran Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga. Berterima kasih. Berterima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yakob yang telah menyampaikan firman akan memberikan berkat kasih semuanya. Dan Bapak Ibu, pengumuman ibadah tetap berlangsung hari Minggu depan jam 9 dan akan dilayani sesuai dengan jadwal yang ada. Dan kedua, kita sudah menerima share-share dari Pak Budi. Kita dibaca juga ada ucapan syukur warga dari Pak Budi. Mohon seluruh warga gereja Salubra untuk menghadiri setelah ibadah ini di rumah Bapak Budi. Kiranya semuanya akan berkat. Mungkin acaranya kecil itu apa yang ucapan syukur saya akan buat Pak Budi. Oh ya, acara kecil itu orang ngerti Pak Budi. Ya, moga Pak Budi kalau mau disampaikan atau secara diundang
Monggo. Terima kasih atas waktunya. Atas keberkatan Yesus pada hari ini. Kemarin itu lima memang dia sudah besar dan terlambat ya disunat. Katanya disuruh diam-diam saja gitu. Saya ikut saja ya. Saya mau diam. Memang tetangga belum tahu, tapi nanti sore kami juga akan mengadakan acara untuk syukuran, istilahnya kehadiran ya. Dan nanti sore, tapi memang kami tidak bikin acara yang besar. Nah, ini sebagai kesaksian dari kami tentang bahwa kami punya teman-teman seiman. Saya ingin teman seiman datang ke rumah kami untuk sedikit ucapan syukur, makan-makan kecil dan berpindah-pindah atau gimana. Amin. Ya, jadi acara sunatan ya Pak ya? Ya, cukup saja. Memang ucapan kami. Mbak Esti ini siapa? Pak Budi. Oh, baru saya lihat soalnya ya. Di Jakarta. Oh. Saya mau mantu. Kok ngikut ibunya ya? Lebih cantik anaknya dari bapaknya. Siap Pak Budi. Siap. Asik. Hidupku Tuhan kini milik-Mu, hidup dalam kasih-Mu. Ku terbang dengan sayap imanku, makin rapat padamu, makin rapat. Angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu, makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada sisimu. Consecrate me now to Thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in Thine. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where Thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to Thy precious bleeding side. Hikmatku yang tak ada taranya saat di hari ragu, padamu ku dapat berkata,